Kembali melanjutkan maraton MCU Infinity Saga. Kali ini kita akan membahas mengenai salah satu installment dengan kemampuan superhero yang paling unik sejauh ini. Mampu mereduksi dirinya menjadi seukuran serangga dan bahkan ke dalam ukuran subatom. Sebelum kita mulai seperti biasa, dengarkan ini dulu. Beli pepaya di gedung parlemen. Ini dia, Ant-Man. Universe, here we go again. Welcome to Rewatch. Film ini dirilis pada tahun 2015, disutradarai oleh Peyton Reed dan dibintangi oleh Paul Rudd sebagai Scott Lang alias Ant-Man, Michael Douglas sebagai Hank Pym alias Ant-Man yang pertama, Evangeline Lilly sebagai Hope Van Dyne, Corey Stoll sebagai Darren Cross alias Yellow Jacket, serta ada penampilan spesial cameo Anthony Mackie sebagai Sam Wilson alias The Falcon. Dan sudah menjadi kewajiban kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan cinema experience yang memuaskan ketika baru pertama kali menyaksikan film yang satu ini. Pada tahun 1989, Dr. Hank Pym mengajukan pengunduran dirinya dari S.H.I.E.L.D. kepada Howard Stark setelah menemukan Michelle Carson berupaya membuat replika teknologi penyusutan miliknya, yaitu Pym Particle. Hank Pym menganggap hal tersebut berbahaya bagi dunia. Hank Pym juga merasa tersinggung ketika Michelle Carson menyinggung nama istrinya, Janet Van Dyne. You mention my wife again, and I'll show you ferocity. Hank Pym lalu meninggalkan S.H.I.E.L.D. dan bersumpah tidak akan ada yang bisa merebut formula ciptaannya selama dia masih hidup. Peggy Carter dan Howard Stark pun tidak bisa berbuat banyak untuk menahan Hank Pym keluar dari S.H.I.E.L.D. Beberapa tahun setelahnya, di sebuah penjara, Scott Lang akhirnya bebas dari masa hukumannya selama 3 tahun setelah kedapatan melakukan aksi pencurian terhadap mantan majikannya. Scott Lang dijemput oleh mantan rekan satu selnya, yaitu Louis, yang mengajaknya kembali untuk melakukan aksi pencurian, namun Scott menolaknya. Untuk memulai hidupnya yang baru, Scott bekerja di sebuah restoran. Namun tidak butuh waktu lama, dia ketahuan merupakan mantan narapidana kasus pencurian dan akhirnya dipecat. Dia kembali bertemu dengan Louis bersama dengan krunya, yaitu Kurt dan Dave. Mereka kembali mencoba mengajak Scott untuk melakukan aksi pencurian di rumah seorang pensiunan jutawan. Namun, Scott masih bersikeras untuk menolaknya. Di tempat lain, Hank Pym menghadiri sebuah acara di Pym Technology, di mana di sana sudah ada Hope Van Dyne, anaknya yang juga bekerja di perusahaannya itu sebagai asisten dari Dr. Darren Cross, yang merupakan mantan anak didik Dr. Pym yang kini telah mengambil alih Pym Technology. Di sana juga ada Michelle Carson yang merupakan mantan rekan Hank Pym dulu di S.H.I.E.L.D. Darren sendiri telah meneliti partikel yang bisa mengubah jarak antar atom untuk menciptakan prajurit seukuran serangga yang disebut dengan Ant-Man. Darren Cross yakin kalau Hank Pym dulunya adalah seorang Ant-Man. End of warfare as we know it. The Yellow Jacket. Darren lalu memperkenalkan teknologi terbarunya yang dia yakini bisa menyaingi Ant-Man yang bernama Yellow Jacket, yang merupakan hasil replika teknologi buatan Hank Pym. Melihat hal tersebut, Hank Pym kecewa karena menganggap keselamatan dunia akan terancam jika teknologi tersebut jatuh ke tangan yang salah. Benar saja, ternyata tidak lama kemudian Michelle Carson mengajukan penawaran untuk Yellow Jacket dan Darren pun menyetujuinya. Sementara itu, Hope Van Dyne berharap ayahnya punya rencana untuk menghentikan rencana Darren, di mana cross teknologi tersebut belum terbukti bisa menyusutkan makhluk hidup. Hope Van Dyne pun meminta Pym untuk membiarkannya menggunakan kostum Ant-Man, namun ayahnya menolak dengan alasan Hope Van Dyne belum pantas untuk memakainya, sementara Hank Pym sendiri telah menemukan seseorang yang lebih cocok untuk melakukan tugas Ant-Man tersebut. Di tempat lain, di rumah mantan istrinya, Maggie, Scott Lang mengunjungi anaknya Casey Lang yang sedang berulang tahun. Sayangnya, tunangan Maggie, yaitu Jim Paxton, yang juga merupakan anggota kepolisian, menuntut Scott Lang untuk segera membayar tunjangan anaknya dan mengusirnya dari tempat tersebut. Maggie pun mengingatkan Scott akan kewajibannya itu yang membuatnya tidak bisa menengok anaknya sesuka hatinya. Kembali ke Pym Technology, Darren Cross menemui senior eksekutif perusahaan tersebut yang bernama Frank yang meragukan teknologi Yellow Jacket suit-nya. Karena marah, Darren pun menggunakan pistol berisi Pym partikel yang belum stabil lalu mereduksi tubuh Frank menjadi partikel kecil dan membuangnya ke toilet.
Di dalam mobil, Scott Lang merenung sambil mencari cara agar bisa membayar uang tunjangan untuk anaknya. Karena situasi sulitnya mencari pekerjaan karena dia adalah seseorang yang memiliki catatan kriminal, akhirnya Scott Lang menerima ajakan Louis sebelumnya. Louis pun menceritakan sasaran pencurian mereka, yaitu seorang mantan CEO yang sudah pensiun dan memiliki brankas besar di ruang bawah tanah kediamannya. Namun brankas tersebut memiliki sistem keamanan tingkat tinggi. I was at a wine tasting with my cousin Ernesto. Right, that he's like this big shot CEO. Perampokan pun dimulai. Louis, Kurt, dan Dave mulai mempersiapkan dan memberikan arahan dari dalam mobil, sementara Scott masuk ke dalam rumah untuk melakukan aksi pencurian. Sesampainya di dalam, rupanya pintu yang menghubungkan ruang brankas dilengkapi dengan kunci sidik jari. Tidak berputus asa, Scott dengan kecerdikannya berhasil membuka pintu tersebut yang di dalamnya ternyata terdapat brankas bermerek Carbondale yang terbuat dari baja yang sama dengan yang digunakan oleh kapal Titanic. Scott semakin yakin pensiunan CEO ini menyimpan banyak uang di dalamnya. Dia lalu berusaha untuk membekukan besi baja tersebut dengan nitrogen cair karena sifat baja yang lemah terhadap dingin. Nice. Akhirnya, brankas pun terbuka dan Scott Lang terkejut dengan isi di dalamnya, yang ternyata hanyalah sebuah kostum yang dia anggap sebagai kostum balap motor. Dia pun meninggalkan rumah tersebut membawa kostum yang dia temukan yang merupakan suit Ant-Man. Di tempat lain, Darren melanjutkan penelitiannya menggunakan kambing sebagai objek eksperimen. Namun, hasilnya masih juga nihil. Sementara itu, Scott Lang memutuskan untuk memeriksa suit yang dia temukan yang adalah suit Ant-Man. Karena penasaran, dia pun mencobanya. Dan ketika Louis dan yang lainnya tiba, Scott panik lalu menekan tombol di tangannya dan dia pun menciut menjadi seukuran semut. Scott Lang lalu dikejutkan dengan suara seseorang yang entah dari mana datangnya menjelaskan mengenai kekuatannya. Scott malah terjebak di bathtub ketika Louis berniat mandi dan menyalakan keran air, membuatnya terhempas ke lantai bawah penginapan dan bersusah payah menghindari kerumunan orang yang hampir saja menginjaknya. Beruntung dia masih bisa kembali ke ukuran semula setelah terjatuh ke atas sebuah mobil. Hank Pym lalu meminta Scott untuk menyimpan suit tersebut, namun Scott malah memutuskan untuk mengembalikan suit itu ke tempatnya semula. Sayangnya, polisi pun akhirnya tiba dan menangkap Scott Lang kembali dengan tuduhan aksi pencurian lagi. Di sel, Scott dikunjungi oleh Pym yang menawarkannya pilihan untuk tetap berada di penjara atau membantu Hank Pym menjalankan misi dengan menggunakan suit Ant-Man. Ternyata, rumah dan suit ajaib yang dicuri oleh Scott Lang adalah milik Hank Pym yang telah merencanakan aksi Scott tersebut jauh-jauh hari. Hank Pym sendiri telah memerintahkan kerumunan semut untuk menutupi kamera pengawas. Scott Lang yang bimbang di dalam selnya malah didatangi oleh serangga suruhan Hank Pym yang rupanya membawa suit Ant-Man-nya yang dalam ukuran serangga. Scott Lang lalu diperintahkan untuk menggunakannya agar bisa keluar dari penjara dan dengan arahan dari Hank Pym sendiri. Foot on the central node and mount the thorax. Are you kidding? How safe Just is get that? on the damn hand, Scott. Dengan dibantu oleh kerumunan serangga, Scott Lang akhirnya dibawa terbang hingga tidak sadarkan diri karena dia mabuk udara. Scott Lang lalu terbangun di rumah Hank Pym dan disambut oleh Hope Van Dyne. Di meja makan, Hank Pym menjelaskan alasannya memilih Scott Lang untuk membantunya menjalankan misi sebagai Ant-Man karena dia kagum dengan aksi Scott menembus keamanan Vista Corp yang pernah dia rampok. Setelah itu, Hank Pym menceritakan tentang asal mula penemuan Pym partikelnya, di mana dia mendirikan Pym Technology untuk mengembangkan Pym partikel tersebut, dibantu dengan asistennya pada saat itu yang adalah Darren Cross. Namun seiring berjalannya waktu, Darren berusaha mereplika Pym partikel tersebut lalu mengeluarkan Hank Pym dari perusahaannya sendiri. Hank Pym lalu meminta Scott untuk membantunya dengan imbalan dia akan menyatukannya kembali dengan putrinya, Casey Lang. Di tempat lain, Darren Cross kembali melakukan uji coba kepada seekor kambing dan akhirnya eksperimennya berhasil ketika struktur tubuh kambing tersebut berhasil menciut dan berubah menjadi seukuran serangga. Kembali ke Hank Pym yang menjelaskan misinya kepada Scott Lang untuk masuk ke Pym Technology, menghancurkan data-data mereka lalu merusak Yellow Jacket. Hank Pym juga menjelaskan mengenai Michelle Carson yang merupakan mantan pejabat S.H.I.E.L.D. yang sangat berambisi untuk mendapatkan replika Pym partikel yang telah berhasil diuji coba oleh Darren. Scott malah tidak yakin bisa berhasil dan menganggap pekerjaan tersebut hanya cocok dilakukan oleh The Avengers. Namun Hank Pym membantahnya karena dia telah merahasiakan penemuan Pym partikelnya itu dari Stark Industries selama bertahun-tahun. Scott Lang sendiri malah masih tidak yakin apakah dia bisa melakukannya atau tidak. Hingga di waktu bersamaan, Hope Van Dyne pun memberitahu Hank Pym kalau dialah yang cocok untuk melaksanakan misi tersebut.
Penolakan Hank Pym sekali lagi membuat Hope Van Dyne kecewa, lalu pergi meninggalkan ayahnya itu. Hank Pym lalu menceritakan ketakutannya jika Hope yang menggunakan suit Ant-Man kepada Scott setelah dirinya gagal menjadi pahlawan untuk anaknya itu. Berbeda dengan Scott yang masih memiliki kesempatan untuk membuktikan kepada Casey bahwa dirinya bukanlah penjahat seperti yang dikira oleh banyak orang. Diam-diam, Hope rupanya bersembunyi sambil mendengarkan ungkapan hati ayahnya itu, lalu dia pun meminta maaf. Pada akhirnya, Scott Lang menyetujui untuk menjalankan misinya sebagai Ant-Man. In the right hands, the relationship between man and the suit is symbiotic. Untuk memuluskan misinya, Scott Lang memulai latihan untuk menguasai seluruh kemampuan Ant-Man di bawah arahan Hank Pym. Mulai dari berusaha keluar melalui lubang kunci, latihan membidik, lalu berkomunikasi dengan serangga dan latihan bela diri bersama dengan Hope Van Dyne. Namun semua upayanya masih gagal. Hope Van Dyne malah kesal terhadap ayahnya yang menganggap fokus mereka saat ini adalah melatih Scott Lang. Hope Van Dyne pun pergi meninggalkan mereka. Atas permintaan Hank Pym, Scott memutuskan untuk menyusul dan membujuk Hope hingga Scott akhirnya berhasil berkomunikasi dengan semut berkat bantuan Hope sendiri. Saat kembali masuk ke rumah, Hank Pym akhirnya menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Hope Van Dyne, di mana dulunya Janet Van Dyne, ibunya, menggunakan suit Ant-Man yang disebut dengan The Wasp. Hingga pada tahun 1987, kelompok separatis membajak peluncuran roket Soviet di Kursk dan meluncurkan roket ICBM ke Amerika. Saat itu, Hank Pym sebagai Ant-Man dan Janet sebagai The Wasp berusaha menghentikan roket tersebut. Namun mereka harus menembus komposisi titanium padat yang hanya bisa dilakukan jika mereka berubah menjadi seukuran subatom yang sebenarnya membahayakan mereka sendiri. Hank Pym akhirnya memutuskan menciut ke ukuran subatom tersebut, namun regulatornya malah rusak, sehingga dia tidak bisa melakukannya. Janet Van Dyne tanpa ragu mengambil alih tugas tersebut, berubah menjadi subatom dan masuk ke dalam celah, lalu menghentikan bom dan berhasil menyelamatkan dunia dari kehancuran. Sayangnya, Janet tidak lagi bisa kembali seperti semula, sehingga Hank Pym memutuskan untuk mempelajari Quantum Realm atau alam kuantum yang diyakini oleh Hank Pym kalau Janet terjebak di sana. Akhirnya, Hope Van Dyne mengerti alasan ayahnya tidak mengizinkan Hope untuk menjadi The Wasp selama ini, karena dia juga tidak ingin kehilangan putrinya tersebut. Akhirnya, Scott Lang berhasil menguasai kostum Ant-Man serta bekerja sama dengan serangga yang salah satu di antara mereka dinamakan sebagai Anthony. Scott Lang lalu diperintahkan menyusup ke gedung tua milik Howard Stark untuk mengambil sebuah modul, yang rupanya gedung tua itu adalah fasilitas New Avengers yang membuat Scott Lang terkejut. Sesampainya di sana, rupanya Scott Lang malah bertemu dengan The Falcon alias Sam Wilson. What's going on down there, Sam? It's the Falcon. I had a sensor trip, but I'm not seeing anything. Melihat situasi Scott dalam bahaya, Hank Pym memerintahkannya untuk membatalkan misi. Namun Scott Lang justru bersikeras melanjutkan karena dia yakin The Falcon tidak melihatnya. Rupanya dugaan Scott itu keliru. The Falcon bisa melihatnya menggunakan kacamata AI-nya, dan Scott Lang pun menyapanya dengan santuy, meminta izin kepada The Falcon untuk meminjam sebuah teknologi Howard Stark selama beberapa hari untuk menyelamatkan dunia. I'm Scott. The Falcon malah menganggap Scott Lang ini sebagai penyusup hingga pertarungan pun tidak bisa dihindari. Dengan bantuan Anthony, Scott Lang berhasil menyusup ke dalam alat The Falcon, merusaknya, dan The Falcon pun akhirnya berhasil dilumpuhkan. Setelah itu, Scott Lang kembali bertemu dengan Hank Pym yang memarahinya karena Scott Lang telah merusak rencananya. Namun kemarahannya segera dibungkam setelah Scott Lang berhasil mengambil barang yang memang dia butuhkan. Tidak lama kemudian, Darren Cross mendatangi Hank Pym untuk mengundangnya datang ke acara penjualan aset Pym teknologi terbesar sepanjang sejarah, yaitu Yellow Jacket yang telah berhasil dia sempurnakan. Darren Cross yang tidak mengetahui asistennya Hope Van Dyne berada di rumah Hank Pym pada saat itu menghubunginya untuk melakukan peningkatan keamanan di semua saluran udara karena dia yakin Hank Pym akan mencoba untuk menggagalkan rencananya. Menyadari hal tersebut, Hope malah menjadi tidak yakin kalau Scott bisa masuk ke dalam gedung Pym Technology. Namun Scott tidak akan kehabisan akal karena dengan bantuan teman-temannya, Louis, Kurt, dan Dave, dia berencana untuk masuk melalui saluran air dan mematikan sensor laser. Misi pun akhirnya dimulai. Kurt dan Dave menyamar sebagai teknisi di luar gedung, sementara Louis menyamar sebagai petugas keamanan di Pym Technology. Scott Lang pun akhirnya memulai aksinya, sementara Louis berhasil masuk ke dalam ruang kontrol untuk mematikan saluran air, agar Scott Lang bisa masuk dengan leluasa. Dengan bantuan kerumunan semut, Scott Lang melintasi saluran air dan berhasil naik ke atas saluran yang menghubungkan akses ke dalam gedung.
Louis lalu ke ruang kontrol kembali, melumpuhkan petugas sehingga Hope bisa masuk dan memasang modul yang telah dicuri dari fasilitas Avengers. Rupanya Jim Paxton dan juga rekan-rekannya malah berniat menangkap Hank Pym yang membuat Kurt dan Dave mencegahnya. Hal gila pun dilakukan oleh Dave dengan mencuri mobil milik Paxton sehingga perhatian mereka teralihkan dan mengejar Dave. Darren lalu menemui Hank Pym dan mengajaknya masuk ke sebuah ruangan untuk memperkenalkan Yellow Jacket yang telah dia sempurnakan. Michelle Carson pun tiba di Pym Technology yang diperkenalkan oleh Darren sebagai utusan Hydra yang berniat untuk membeli Yellow Jacket. Darren sendiri memang sedari awal berniat untuk menjual suit Ant-Man dan Yellow Jacket ke Hydra dan Ten Rings. Sementara, dengan bantuan Anthony, Scott berhasil masuk dan menghancurkan server serta menghapus data milik Darren Cross. Setelah itu, Scott menuju ke ruang partikel untuk memasang peledak lalu berniat melanjutkan misinya untuk mencuri Yellow Jacket. Dengan bantuan Kurt yang bersusah payah setelah ketahuan oleh Jim Paxton, membuatnya harus bersembunyi, namun Kurt berhasil menonaktifkan laser pelindung Yellow Jacket. Namun, di saat Scott ingin mengambil Yellow Jacket tersebut, Darren Cross tiba-tiba muncul lebih dulu untuk merebutnya dan membuat Scott Lang pun terkurung. What? Hey, little guy. Rupanya, Darren memang sudah mengetahui rencana Hank Pym menjadikan Scott Lang sebagai Ant-Man yang baru menggantikan dirinya. Karena Darren sedari awal sudah mengetahui kalau Hank Pym mengunjungi Scott di penjara lalu Scott menghilang. Setelah itu, Darren pun berniat untuk membunuh Hank Pym, namun Hope berbalik mengancamnya dan lebih memihak kepada ayahnya. Beruntung, Scott Lang berhasil memecahkan kaca pelindung yang menyebabnya, lalu menghajar Darren dan anak buah Carson. Namun sialnya, Hank Pym malah tertembak dalam insiden tersebut. Usaha Darren menembak Scott digagalkan oleh Hope dengan bantuan kerumunan semutnya, tapi Darren malah kabur membawa tas yang berisi Yellow Jacket, sementara Carson kabur membawa cross formula yang belum disempurnakan yang dia dapatkan dari Darren Cross. Scott Lang bergegas menyusul Darren sambil meminta Louis untuk keluar dari gedung karena gedung tersebut akan meledak, sementara Hope Van Dyne dan Hank Pym yang terluka hanya bisa pasrah. Rupanya Hank Pym memiliki sebuah gantungan kunci yang menjadi jimat penyelamat, yaitu sebuah tank yang akhirnya menyelamatkan mereka berdua. Sementara Scott Lang yang terbang menuju ke helikopter yang akan membawa Darren harus kehilangan serangga kesayangannya Anthony yang ditembak oleh Darren. Scott akhirnya berhasil masuk ke dalam helikopter tersebut, sementara Darren hanya bisa pasrah melihat gedung Pym Technology dan semua karya dan temuannya meledak hingga hilang ke dalam Quantum Realm. Darren pun memutuskan untuk menggunakan Yellow Jacket. Gonna disintegrate you! Playing Disintegration by The Cure. Diiringi lagu Disintegration dari The Cure, lagunya keren banget. Pertempuran hebat pun terjadi antara Ant-Man versus Yellow Jacket, di mana mereka berdua akhirnya terjatuh dari helikopter dan mendarat di sebuah kolam renang pribadi. Setelah itu, Ant-Man berhasil menghempaskan Yellow Jacket hingga Darren pun tidak sadarkan diri. Sayangnya di saat Ant-Man akan mengeksekusinya, Jim Paxton dan rekan-rekannya dari kepolisian tiba dan menangkapnya. Dengan terpaksa, Scott Lang membuka helm pelindungnya sehingga Paxton menyadari kalau Ant-Man adalah Scott Lang. Scott Lang yang berniat untuk menjelaskan kejadian sebenarnya malah dilumpuhkan oleh Paxton lalu membawanya. Sementara Yellow Jacket pada akhirnya kembali sadarkan diri. Di dalam mobil, Scott Lang juga akhirnya terbangun. Paxton lalu menerima laporan insiden di rumah Maggie yang membuat mereka mengalihkan rute perjalanan mereka. Di sana rupanya Yellow Jacket menyekap Casey Lang. Beruntung Scott Lang berhasil menggunakan kembali helm pelindungnya lalu menciut dan bergegas menyelamatkan anaknya itu. Dengan bantuan kerumunan semutnya, Scott Lang berusaha melumpuhkan Darren. Pertempuran sengit pun terjadi di antara keduanya di permainan kereta milik Casey Lang. Scott Lang lalu berusaha untuk mensabotase suit Yellow Jacket, namun usahanya menemui jalan buntu setelah komposisi bahan yang digunakan oleh Yellow Jacket ternyata adalah titanium, sama dengan bahan roket yang membuat Janet Van Dyne terjebak di dalam Quantum Realm. Namun menyadari anaknya dalam bahaya, dengan terpaksa dan tidak ada pilihan lain, Scott Lang memutuskan untuk melakukan hal yang sama yang telah dilakukan oleh Janet Van Dyne dengan menciut ke dalam ukuran subatom untuk bisa menembus suit titanium Yellow Jacket hingga membuat Yellow Jacket pun akhirnya hancur. Sayangnya, Scott Lang juga terjebak di Quantum Realm yang diyakini tidak mungkin lagi bagi dirinya untuk kembali seperti semula. Tiba-tiba, Scott Lang tersadar dalam kesendiriannya di Quantum Realm setelah mendengarkan panggilan dari Casey Lang. Dia pun membuka regulatornya lalu menggantinya dengan Pym Particle, pemberian Hank Pym yang membuatnya selamat dan berhasil keluar dari Quantum Realm.
Casey Lang pun akhirnya senang dan Jim Paxton berterima kasih kepada Scott Lang yang telah menyelamatkan mereka berdua. Di rumah Hank Pym, Scott Lang menjelaskan pengalamannya ketika terjebak di dalam Quantum Realm, yang mana dia tidak bisa mengingat apapun, yang dia anggap semua yang ada di sana hanya terlintas sekejap. Kejadian ini membuat Hank Pym yakin istrinya Janet Van Dyne masih hidup dan terjebak di suatu tempat di Quantum Realm. Setelah kejadian tersebut, tumbuhlah benih-benih cinta antara Hope Van Dyne dan Scott Lang. Setelah itu, Scott Lang menghadiri undangan makan malam Jim Paxton dan Maggie, di mana Paxton memutuskan untuk bernegosiasi dengan pimpinannya agar menangguhkan hukuman dari Scott Lang. Di akhir film, Louis menceritakan kepada Scott bahwa salah satu di antara anggota Avengers, yaitu Sam Wilson, rupanya mencari keberadaan Ant-Man, di mana Louis yakin kalau orang yang dimaksud itu adalah Scott Lang sendiri yang memang pernah menyusup ke fasilitas New Avengers. Dalam mid-credit scene, Hank Pym akhirnya menunjukkan sebuah hadiah spesial kepada Hope Van Dyne, yaitu suit The Wasp yang dipercayakan kepada Hope untuk misi selanjutnya. Dalam post-credit scene, Steve Rogers dan Sam Wilson akhirnya berhasil menemukan Bucky Barnes, namun mereka memutuskan untuk merahasiakannya dari Tony Stark sebagai dampak dari Sokovia Accords atau perjanjian Sokovia. Lalu Sam Wilson memutuskan untuk membawa mereka menemui seseorang yang dia kenal, yang sebenarnya dia maksud adalah Ant-Man. Seperti film MCU biasanya, film ini juga dipenuhi begitu banyak easter eggs dan referensi yang menarik. Tapi sebelumnya saya pengen tahu dulu nih, scene terfavorit kalian dari film ini. Kalau saya memfavoritkan scene ketika Louis menceritakan kronologi kejadian, kecepatan bercerita, artikulasi yang jelas, transisi perpindahan scene per scene, itu keren banget dan menjadi unforgettable moment di MCU. Kalau kalian, Universe? Oke, sekarang kita waktunya untuk breakdown. Di awal film terlihat Dr. Hank Pym bertemu dengan Howard Stark, ayahnya Tony Stark. Ya, semua juga udah pada tahu. Howard Stark di film ini ternyata diperankan oleh John Slattery, sama dengan di film Iron Man kedua, dan sudah tidak lagi diperankan oleh Dominic Cooper yang masih membekas di hati para fans MCU. Satu lagi hal yang menarik, bukan hanya Howard Stark, tapi juga ada Peggy Carter yang ternyata terus bersama-sama dengan Howard Stark sejak film Captain America The First Avenger, yang bahkan menjadi founder S.H.I.E.L.D. Nama Hydra mencuat kembali ketika Darren Cross mengungkap Michelle Carson yang merupakan mantan anggota S.H.I.E.L.D. yang dihajar Hank Pym di awal film ternyata adalah anggota Hydra. Jadi meski Hydra menerima pukulan berat dengan kematian Baron von Strucker di Age of Ultron dan hancurnya markas mereka di Sokovia, namun Hydra rupanya sama sekali belum habis. Mereka malah berniat membeli Yellow Jacket dari Darren Cross, dan bahkan Carson juga sempat kabur dengan membawa partikel Pym replika yang belum disempurnakan yang diyakini akan digunakan untuk penelitian Hydra selanjutnya. Di konten berikutnya akan kita bahas mengenai Pym partikel replika ini. Yang tidak kalah serunya adalah Hank Pym yang ternyata tidak tahu kalau peralatan khususnya yang dia kira disimpan di gudang lama Stark Industries. Kini gedung tersebut ternyata telah berubah menjadi fasilitas New Avengers setelah Tony Stark menjadikan gedung tersebut untuk keperluan Avengers dan menjual Avengers Tower. Ant-Man pun harus merasakan pertarungan pertamanya dengan personil Avengers ketika Falcon memergokinya dan mencoba untuk menahan Ant-Man Scott Lang. Dalam adegan post-credit scene, Falcon dan Captain America menemukan Bucky the Winter Soldier, namun mereka tidak bisa membawa Bucky keluar. Falcon menyinggung mengenai Accord, yang tentu saja merujuk kepada regulasi superhero Sokovia Accord, yang menjadi sorotan utama di Captain America Civil War nanti. Lalu, The Falcon mengatakan kalau dia mengenal seseorang, dan seperti yang sudah kita jelaskan, kalau orang yang dimaksud adalah Scott Lang, yang juga akan ikut terseret ke dalam konflik Civil War. Sam Wilson yang bertanya tentang anak hilang malah menyebutkan sosok superhero yang bisa melompat, berayun, dan merangkak ke dinding, di mana diyakini kalau itu adalah referensi mengenai keberadaan Spider-Man di Marvel Cinematic Universe. Berikutnya, hotel tempat Scott Lang dan kawan-kawan menginap bernama The Milgrom Hotel, yang mana Milgrom sendiri merupakan nama seorang penulis Marvel Comics, yaitu Al Milgrom. Kita juga bisa melihat di awal film pada tahun 1989 di mana Triskelion alias markas S.H.I.E.L.D. sedang dalam tahap pembangunan yang akhirnya rampung dan diperlihatkan dalam film sebelumnya, yaitu Captain America The Winter Soldier. Di Pym Technology, ada seorang pria yang berdiri di belakang Darren Cross yang memiliki tato Ten Rings di lehernya. Hal ini menandakan bahwa kelompok Ten Rings sebenarnya masih eksis dan tersebar di pelosok dunia, sama halnya dengan Hydra. Masih di gedung Pym Technology, ketika mencoba meremehkan Hank Pym sebagai Ant-Man, Cross menyebut kisah Ant-Man sebagai Tales to Astonish. Tales to astonish.
Seperti yang diketahui, Tales to Astonish ini adalah buku komik Marvel di mana Ant-Man melakukan debutnya pada tahun 1962 di edisi isu nomor 35. Namun dalam komik tersebut yang menjadi Ant-Man adalah Hank Pym, bukan Scott Lang. Yellow Jacket sendiri melakukan debutnya di komik The Avengers isu nomor 59 yang dirilis pada tahun 1968. Sementara Darren Cross pertama kali muncul di komik Marvel Premiere isu nomor 47 pada tahun 1979 dan pertama kali menjadi Yellow Jacket dalam komik The Astonishing Ant-Man isu nomor 12 yang dirilis pada bulan September tahun 2016. Sementara Scott Lang pertama kali debut di komik The Avengers isu nomor 181 pada tahun 1979 dan dia pertama kali menjadi Ant-Man pada tahun yang sama di Marvel Premiere isu nomor 47. Yang menarik sebenarnya adalah Hope Van Dyne. Sama halnya dengan di MCU, dia adalah anaknya Hank Pym dan Janet Van Dyne, namun di universe alternatif. Sementara perbedaannya di dalam komik, Hope Van Dyne sendiri sebenarnya lebih terkenal sebagai supervillain, yaitu Red Queen. Pertama kali debut di komik A-Next isu nomor 7 yang dirilis pada tahun 1999. Berikutnya, setelah dipecat dari tempatnya bekerja, Scott Lang berjalan di tengah keramaian, di mana sekilas tampak sebuah iklan di pinggir jalan yaitu Pink Godosh, yang merupakan minuman soda hasil produksi tempat Bruce Banner bekerja ketika dia masih dalam masa pelariannya di film The Incredible Hulk. Dalam film ini kita juga melihat sebuah alat penyedot debu yang bermerek Kirby. Di kehidupan nyata memang ada merek tersebut, tapi ini sebenarnya berfungsi sebagai referensi untuk pencipta Hank Pym sendiri, yaitu Jack Kirby. Tidak bosan-bosannya lagi dan lagi ada cameo dari Stan Lee, di mana di akhir film dia berperan sebagai seorang bartender. Juga ada cameo dari komedian terkenal yang bernama Gareth Morris, di mana dalam film ini dia berperan sebagai supir taksi. Peristiwa di Sokovia dalam Avengers Age of Ultron ternyata dimuat di sebuah surat kabar dengan headline-nya siapa yang harus disalahkan atas insiden di Sokovia. Ilham? Saya rasa bukan. Saat membantu Scott untuk masuk ke Pym Technology, Louis bersiul dengan nada theme song dari Disney yang berjudul It's a Small World. Kalian kenal dengan theme song tersebut? Nah, itu dia beberapa detail dan easter eggs yang ada dalam film ini. Kalau ada detail lain yang mungkin kalian tahu, jangan sungkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya, Universe. Terima kasih sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.